ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena malam ini malam Selasa, besoknya sudah mulai saja. Sebelum kita mulai, amin. Wa musan sayyidina bin ali musila hadrat sultan al-awliya min sayyidina sallallahu alaihi wa sallam agisni bi Allah wa syukrani lahu al-fatiha. A'udzu billahi min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. واستغفر عنهم وقرنا بهم فيهم وعليه الصلاة والسلام وقال كل شيء صلى الله عليه وسلم Oh iya, Jakarta. Betul. Sahabat, saudara terkasih kita almarhum. Iya. Baik, kehadiran kami di sini dari keluarga besar Resimen Mahasiswa Jayakarta. Di sini tentunya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dari saudara kita yang meninggal kemarin di insiden, itu saudara Afan Kurniawan. Teman-teman Resimen Mahasiswa Jayakarta ikut merasakan duka cita, dan kehadiran kami di sini tentunya menyambung tali asih kepada keluarga yang ditinggal. Alhamdulillah tadi ketemu dengan orang tuanya, bapak ibunya, dan juga kakeknya serta saudaranya. Kita menyampaikan pesan-pesan itu. Kami banyak juga bertanya tentang beliau. Kami banyak juga mendengarkan. Ternyata memang saudara Afan Kurniawan ini salah satu sosok anak muda yang begitu peduli dengan keluarga. Banyak banget kesan-kesan positif yang beliau almarhum tinggalkan kepada keluarga. Kita dengar juga ceritanya. Tadi banyak masyarakat juga menyampaikan bagaimana saudara Afan ini ketika masa hidupnya. Dan di sini juga ternyata warga cinta sama almarhum. Beliau itu kepribadian yang sederhana, yang tenang, yang kemudian tidak banyak di sini tidak banyak bercerita, namun banyak membantu, khususnya di keluarga. Ada satu cerita menarik dari kakeknya tadi. Saudara Afan ini yang memotivasi kita. Saudara Afan ini sangat peduli dengan keluarga. Ketika satu hari di rumah tidak ada makan, tidak ada nasi, dia itu sebelum berangkat menyempatkan diri harus keluar dulu beli beras untuk dimakan sekeluarga. Dan ternyata dari aktivitasnya, pekerjaannya, beliau putus sekolah sejak 2 SMP. Informasinya seperti itu dari keluarga. Putus sekolah di umur 14 tahun. Namun banting tulang untuk menghidupi keluarga juga. Harus menjadi penjaga portal di lingkungan dari sekitar umur 14 tahun. Ternyata dari penjaga dari pembayaran atau gaji jaga portalnya inilah yang kemudian ditabung, disisipkan, dapat beli motor ini kemudian yang dipakai aktivitas untuk menjadi driver ojek online. Nah, itu satu hal yang menurut kami memotivasi juga buat kita ini. Ternyata anak ini memang begitu peduli sama keluarga, begitu memotivasi kita sebagai anak muda juga, begitu Bang ya. Betul. Mungkin sempat bercerita dengan pihak keluarga sama ibu almarhum. Iya. Apa sih yang menjadi harapan mereka? Kalau kemarin bercerita juga ya sedikit banyak dengan keluarga, memang ada harapan sebelumnya ya, sebelum kejadian ini ada harapan terkait beliau ini kan memang selama ini mereka berkeluarga ini tinggal di kontrakan ya Bang. Tinggal di kontrakan. Ada mimpi besar memang Afan itu pengen membangun rumah, beli rumah atau bangun rumah untuk keluarganya. Nah, dan alhamdulillah pemerintah memenuhi cita-cita almarhum. Tadi juga dapat informasi dari keluarga, baru saja survei lokasi rumah yang akan dibangunkan oleh pemerintah di daerah Cilengsi Bogor.
Tuh, makanya tadi sore keluarga itu sudah berkunjung langsung ke lokasi yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, Berarti keluarga udah pergi dan melihat langsung ya, betul, akan diberikan pemerintah. betul. Dan saudara-saudara apa juga ada yang mendapatkan beasiswa. Betul ya. Juga kakaknya juga Diperdayakan untuk pekerjaan. melihat itu mungkin seperti apa? Kalau melihat keluarganya kan hari ini tadi saudaranya ditanggung pendidikan ya, adiknya ditanggung pendidikan sampai selesai dan saudaranya ya, mungkin ini bentuk perhatian pemerintah terhadap saudara Afan yang kemarin menjadi korban dari insiden ketika demonstrasi kemarin. Itu kira-kira. Mungkin melihat yang beberapa hari ini terjadi. Ya. Ini duka cita untuk kita bangsa Ya. Indonesia. Mungkin apa yang pengen kalian sampaikan? Kalau kami di resimen mahasiswa ini sangat karena kami memang berbasis di mahasiswa, teman-teman anggota resimen mahasiswa adalah berbasis di mahasiswa, mengedepankan apa yang menjadi amanat undang-undang, apa yang menjadi amanat konstitusi kita. Kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat itu adalah hal yang telah dijamin oleh konstitusi. Namun ingin sampaikan sama teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa, sebagai walaupun yang berbasis aktivis gerakan dan sebagainya, mari sama-sama kita jaga Indonesia kita jaga negeri kita, karena kita punya harapan Indonesia ini ingin menjadi lebih besar lagi. Ya kalau bukan sendiri kita yang menjaganya, ya kita akan hancur oleh tangan kita sendiri. Dan kedepannya kita harap kita sama-sama ketika ingin menyampaikan aspirasi, kita sama-sama menjaga ketertiban ya, demi aspirasi itu tersampaikan dengan baik dan tujuan kita tersampaikan dengan baik, kita selamat sampai dengan pulang ke rumah bersama gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hari ini kita dadakan berdua, sama-sama habis pulang kerja. Terus ini si Andri ngajak ke tempat almarhum. Sedih banget sih ngelihat ibunya. Cuma kan tadi kamera nggak bisa masuk ya, mohon maaf ya gitu. Karena emang juga udah mau istirahat, kelihatan capek banget ibunya almarhum gitu. Lihat kondisi orang tua seperti apa, masih sedih atau gimana? Sedih banget sih. Hati aku ikut sakit juga gitu ngeliatnya. Tadi ngobrol apa aja Kak, dan mungkin Kak kalau Kakak bisa ada apa? Ibunya almarhum seneng sih ya kita kunjungi, tapi aku nggak mau lama-lama di situ karena juga kayaknya kurang istirahat gitu. Jadi sudah aku nggak bawa apa-apa, kita cuman kasih sekedarnya aja ya. Kita cuman kasih bela sungkawa aja, kita turut berduka. Ya, Kakak datang Ya kita melihatnya kan dia lagi kerja ya, tidak ada tujuan buat ikut demo gitu. Makanya hati kita jadi ikut ada rasa marah, sedih gitu melihat seorang yang jadi tulang punggung keluarganya malah mendapat musibah gitu. Kejadian waktu itu kan memang di sedang menjalankan pekerjaan di sini. Iya. Meninggal Arya bayi dan ribuan orang. Sedih ya, karena mungkin saya juga seorang ibu ya, jadinya nggak bisa ngomong apa-apa. Andre jadi ngomong. Ya dia gugur sebagai pejuang keluarganya. Itu aja. belum lagi dia kan menghidupi keluarga, sedikit ada 7 orang ya katanya di. Iya betul. Miris nggak sih Kak melihatnya mungkin Kak? Aku sih nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Dan alhamdulillah mamanya, ibunya senang gitu kita kunjungi gitu, nggak Kita keberatan. sempetin ya. Kita pulang kerja sempetin walaupun sebentar aja nggak apa-apa gitu, buat buat ngasih support, buat nyemangatin, menghibur. Ternyata beliau juga tahu sama Kalisa, dia seneng tadi didatengin Kalisa. Ternyata beliau seneng, kayak beliau suka sama Kalisa, ya, langsung ngajak foto malah tadi ya. Saking Kalisa Padahal udah nggak mau ya. ada kamera kan, Udah kelihatan maksudnya nggak mukanya mau. capek tadi ya. Capek Pas banget, Kalisa kasihan datang senyum, lihat kau boleh minta foto, malah
seneng gitu. Mungkin ini harga apa? Satu membuat dari saya dapat sampai ke sini. Andre aja deh yang ngomong. Aku soalnya ya karena ngerasain jadi seorang ibu, terus kalau misalkan ada di posisinya ibunya almarhum, sakitnya hancur kali ya, hancur banget gitu. Jadi nggak bisa lagi ngomong. Pastilah semua yang melihat kejadiannya, aku yakin nggak akan ada yang nggak marah, nggak akan ada yang nggak tersentuh hati. Itu kalau kita punya jiwa kemanusiaan pasti ada rasa manusia empati itu pasti datang. Makanya kita sempetin datang ya ke sini. Dan kemarin pas memakamkan banyak banget itu Kak, ribuan orang pada datang Kak buat dampingin almarhum ke stasiun terakhirnya. Seperti apa melihatnya Kak? Aku salut sih sama solidaritasnya Gojek Indonesia ya, itu luar biasa sekali gitu. Iya. Gimana? Alhamdulillah bagus kalau seperti itu. Ya kan memang cita-citanya almarhum kan mau merenov rumah kan. Ya punya rumah sendiri gitu. Ya alhamdulillah. Udah ya Mas, udah malam juga keadaannya Datang ke sini. Keadaannya juga Boleh udah. dikenalin Kak? Di depan aja nggak Oh, enak. Guys, turun dikit. Jadi kemana-mana. Tapi udah jauh sih. Iya. Apa kita jadi apa sama-sama kita kan punya kesibukan sebenarnya. Cuman pas ada momen, ada kesempatan, ya udah, ayo aku jemput, nggak apa-apa, kita pulang kerja langsung sama-sama langsung ke sini. Makanya nggak sempat berpakaian yang sesuai juga. Iya, jadi karena maafin emang ya. harusnya berhijab ya, dan untung tahlilannya udah selesai gitu kan. Kalau nggak kan nggak enak. Oke, ini lagi rame nih Kak Lisa soal Emang rame banget. soal apa ini? Apa itu? Katanya udah dapat yang baru seperti apa sih? Boleh dikenalin? Andre ngomong deh. Boleh turun dikit Pak. Yang ditanya kan kamu. Enggak, kamu aja. Kamu. Kamu aja. Ya kita dekat udah beberapa waktu ke belakang. Sekitar 2 bulanan ya. Awalnya ya cuman aku tuh pengen semangatin dia gitu kan. Karena aku lihat dia sosok wanita yang hebat. Dan sepertinya memang butuh dukungan karena tidak ada Dia pencinta wanita gemoy katanya. Iya. Tapi kamu yang mau kurus. Iya, mau kurus lah. Jangan. Biar kayak dulu. Jangan. Ya. Kenapa Andre nggak mau? Lucu nggak sih kayak ratu lebah gitu. Nggak bercanda. Mantan-mantannya langsing-langsing semua cantik-cantik. Ya, Tapi tetap cantikan gue dulu sih. Cantikan Ya kan? kamu lah. Iya. Kok nggak ada yang Mungkin menjalin hubungan udah berapa lama sih? Andre? ya kita sekitar 2 bulanan ya kita DM-an. Iya, 2 bulanan sampai cerai ya. Sampai talak 3. Ya aku no comment kalau yang itu. Oh ya, maksudnya benar nih, serius nih Andre. Karena kan juga yang bergulir, berita yang bergulir di masyarakat juga katanya keretakan rumah tangga Lisa ini karena kehadiran orang ketiga. Enggak. Bisa kamu klarifikasi? Kalau dari versinya dia ya, kalau versinya dia ke aku itu memang udah tidak baik-baik aja tuh udah cukup lama. Jadi bukan pas ada aku, justru aku hadir di saat dia nggak punya siapa-siapa gitu. Ya, makanya aku makin Rambut aku rusak. iya maaf. Apa sih membuat kamu ngeliat sosok dari Kalisa sendiri seperti apa sih? Ya, dia wanita yang hebat, wanita yang cerdas, dia kuat dan punya pendirian yang kuat. Dia Nggak bohong. Iya, benar. Gak akan bisa digulingkan pokoknya. Ya. Dia gitu. Jadi Ya. makin semangat dietnya kan. Kenapa jadi semangat? Sebenarnya memang Kalisa ini sosok yang Biar bisa dapetin Justin Bieber. Lucu, dia lu nyaman juga nih. karena dia tuh sebenarnya ya kalau misalnya di luar dari kasus dan segala macamnya dia tuh lucu banget. Siapa sih? Aku yakin yang ngedeketin Ketawa dia dong kalau lucu. kan kamu lagi nggak ngelawak. Aku yakin yang ngedeketin dia juga pasti banyak banget pasti. Tapi nggak pansos kan lu? Buat apa ya pansosnya?
melihat Lisa nih kan, maksudnya kan di tengah permasalahan dia nih yang banyak nih kemarin juga. Nah. Ya mungkin kamu tahu lah dari pemberitaan lah. Mungkin seperti apa sih kamu melihat itu dan dukungan kamu seperti apa? Ya karena justru karena melihat dari permasalahannya dia, kasusnya dia, makanya awalnya aku nge-DM dia nyemangatin, semangat ya kak gitu. Kak, orang tua lo. Ya kan aku nggak tahu tadinya, kan kita belum kenal, jadi aku semangat ya kak gitu. Ternyata dibales, seneng dong gitu. Dari sekian banyak orang nge-DM pasti banyak banget itu yang nge-DM. Ya Tapi sih. ternyata dibalas akhirnya, ya udah lanjut. Dan dari situ aku tahu, oh ternyata dia butuh penyemangat, dia butuh memang support karena dia benar-benar sendirian berjuang. Jadi bermula dari DM-an ya. Iya, apalagi dia harusnya ada sosok pasangan yang harus mendukung dia, menguatkan dia malah dihancurkan. Udah kejauhan deh. Udah gitu aja. Kemarin kan Lisa sempat turun nih Iya. ke demo DPR langsung nih. Kamu sendiri khawatir nggak sih kemarin? Dan Itu kemarin khawatir, kamu- aku mau nyusul kemarin itu, cuman karena memang aku ada kesibukan. Tadinya mau ke sana cuman aku yakin sama dia, pilihan dia tuh pasti benar, pilihan dia pasti tepat. Enggak jahat sih. Lu nggak nemenin sih. Kamu nggak nemenin. Iya, tapi kan aku mau datang kemarin nggak sempet kan. Jadi aku punya kesibukan juga. Tapi aku yakin dia bisa jaga diri. Dia aku yakin nggak akan bisa ada yang ganggu dia. Kamu udah yakin, kamu udah siap untuk menemani Kalisa dalam masa-masa sulitnya ini? Memang ada lagi masa sulit kan? Enggak sih. Bisa Sekarang aja. udah happy kan? Ya, udah happy aja. Sekarang udah happy dia. Selagi ada dia, happy aja deh. Tapi kalau balik itu ada nggak sih netizen yang nge-DM kamu sesuatu apa? Netizen aku jarang lihat ya, aku jarang cek DM, jarang komentar juga aku jarang cek. Jadi gak tau, mungkin ada aja pasti ya, pro kontra tuh pasti ada, yang suka nggak suka tuh pasti ada. Ya tapi karena aku tuh prinsipnya gini, hidup ini kita yang jalanin. Jadi kalau kita ngikutin omongan orang berarti kita tidak menikmati hidup kita. Kita hidup atas omongan orang. Artinya Kalisa yang sekarang ini tipe lu banget ya? Sebenarnya iya. Enggak, tadi dia bilang kamu cantik deh pas di mobil. Pas dulu masih langsung. Kamu kapan gak cantiknya? Ih, Dan apakah Andre ini juga tipe kamu? Kak Lisa Maria. manis sih. Udah itu aja. Udah malam mah mau pulang. Udah nggak pulang. Apalagi nih? Maksudnya Udah itu aja. Apa yang buat Lismar juga akhirnya nyaman juga sama Andre? Karena kelihatan dulunya saling nyaman nih. Ya itu tadi yang dibilang. Maksudnya dia banyak banget support aku gitu. Banyak support, terus juga apa ya? Tahu dia kalau gabut telepon terus kan? Iya, apaan sih? Ih, nggak mau. Gue kasih kamu itu Karena ya. iya. Karena kan dia sukanya dibecandain gitu kan. Supaya dia happy. Kadang dia kalau misalnya lagi ini ya udah kita sering bercanda memang begini kok. Makanya mungkin dari situ ya. Iya, Jadi dari situ. sama-sama nyaman. Cuman Ya, doain aja yang terbaik buat kita. Berarti statusnya udah berpacaran ya? enggak, belum. Tuh kan? Ya Sebelah katanya udah pacaran. Baru deket. Ya, memang keputusan di tangan beliau. Iya, halo Pak. Katanya kabarnya juga udah dekat nih sama anak-anaknya Kalisa. Seperti apa? Ya deket lah. Kalau mau ini harus pintar ngambil hati anaknya enggak sih? Enggak bercanda. Udah yuk. Kalau menarik ya. Tapi Kalisa mungkin proses Ini sendal. seperti apa? Udah ayo lagi keadaannya lagi berduka. Udah. Bentar Kak, proses perceraian kan sudah sampai. Enggak ada, belum. Udah ditalak 3. Tapi untuk alasan talaknya apa sih Kak sebenarnya? Kok Enggak apa-apa, udah enggak ada kesukaan. Indra, aku copot. Kalisa untuk tes DNA sendiri katanya mau ke Singapura tuh jadi nggak? Enggak ada. Tapi katanya Pak RK sendiri tidak mau katanya ke tes DNA ulang katanya. Enggak, kalau ada Andri enggak usah ke PRK lah. Iya, udah happy ya. Udah move on. Udah berkarya aja, kerja buat anak-anak. Betul. Andri juga ini kok janji mau kasih bulanan buat anak, buat beli pamper sama susu. Selagi masih mampu ya. Kak Lisa sendiri ada setelah mendengar ini negatif ada permintaan maaf ke No komen, biar nanti Tuhan yang jawab. Tuhan yang jawab, waktu yang jawab. Terus untuk tes DNA sendiri berarti tanggapannya gimana Kak?
Kak, untuk No KPK comment. sendiri kapan nih Kak pemanggilan KPK belum ada kabar. Tapi siap nggak sih Pak Kak untuk menerima konsekuensinya? Siap lah, iya saya kan cuma saksi petunjuk. Makasih ya. Kemudian